Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana menghadapi persoalan yang sangat sulit, persoalan besar. Kita seringkali mengalami, tidak sering tapi kadang-kadang mengalami persoalan yang nampaknya rumit, sangat besar dan tidak ada solusinya. Kalau seperti itu bagaimana? Yang pertama-tama, sadar bahwa sesulit apapun persoalan pasti akan berlalu. Pasti. Tidak ada yang tetap dalam kehidupan ini. Semua berubah karena berdasarkan pikiran dan perasaan. Dan pikiran dan perasaan itu berubah-ubah. Persoalan kita sesulit apapun juga akan berubah. Nah, perlu menyadari hal itu. Meskipun sekarang ini kita tidak tahu, tetapi ada keyakinan bahwa persoalan ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Kesadaran ini sudah mengurangi 50% dari beban yang sedang kita hadapi. Yang kedua, kemudian sadar bahwa persoalan yang besar itu kita butuhkan, kita perlukan, supaya kita naik kelas, supaya kita menjadi semakin tangguh. Ketika persoalan itu berlalu, kita mempunyai pengalaman yang meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita ini kuat, tangguh, bisa melampaui persoalan besar itu. Maka persoalan itu juga dibutuhkan. Yang ketiga, jangan menghadapi persoalan itu sendiri. Berdoa bersama Tuhan, sehingga kita menghadapi persoalan itu tidak sendirian. Saya menghadapi persoalan itu bersama Tuhan. Dan bersama Tuhan, saya pasti kuat. Saya kemudian menjadi lebih besar dari persoalan yang sedang saya hadapi, karena saya berjuang bersama Tuhan. Dan biasanya kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, karena kemudian kita bisa curhat, bisa minta tolong, bisa mengandalkan Tuhan, bisa merasa khawatir kalau jauh. Nah, disitulah kemudian relasi kita dengan Tuhan bisa menjadi lebih dekat. Yang berikutnya, sikap menghadapi persoalan itu menentukan. Ada sikap-sikap tertentu yang membuat kita menjadi lebih berat ketika kita menghadapi persoalan berat, yaitu sikap putus asa, sikap mengeluh terus-menerus, kemudian memikirkannya sampai muyek. Itu juga sikap yang kemudian membuat persoalan menjadi lebih berat. Sikap yang lebih ringan adalah sikap positif. Menghadapi persoalan itu tanpa harus memikirkan terlalu berat. Shifting from thinking to experiencing. Jadi bergerak, berpindah dari berpikir ke mengalami. Dialami saja, diterima. Dalam bahasa kitab suci, dipikul sebagai salib yang harus kita tanggung. Kalau sampai menjadi begitu sulit, persatukanlah penderitaan itu dengan penderitaan Yesus sendiri. Nah, kalau sudah dipersatukan dengan penderitaan Kristus, maka kemudian penderitaan itu bukan hanya penderitaan saya, tetapi kemudian menjadi silih bagi dosa-dosa saya dan dosa orang lain. Kemudian penderitaan itu menjadi positif, bukan negatif. Kalau dalam bahasanya Santo Paulus, penderitaan ini melengkapi penderitaan yang masih kurang di dalam Kristus. Lalu kemudian penderitaan itu menyelamatkan, menjadi positif, dan kita bisa menghadapinya menjadi lebih ringan. Itulah beberapa tips yang sangat membantu ketika kita menghadapi kesulitan besar. Kita tidak menjadi putus asa, dan kita juga justru melihat yang positif. Lalu itu kemudian menjadi cara. Kalau Tuhan mengatakan barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri,
memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Nah, yang saya sampaikan ini adalah detail dari memikul salib setiap hari. Karena memikul salib itu sesuatu yang sangat umum. Nah, detailnya apa yang saya sampaikan tadi. Persatukan dengan penderitaan Kristus, sadari bahwa kita membutuhkan supaya semakin tangguh, dan sadar bahwa persoalan itu akan berakhir, persoalan seberat apapun. Disitulah kemudian kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan lebih tangguh, dan kemudian bisa mengambil keputusan sendiri terhadap penderitaan dan peristiwa yang kita hadapi. Kita tidak lagi ditentukan oleh apa yang terjadi, tetapi kemudian kita mengambil tanggung jawab untuk bersikap, merespon secara sadar. Bahkan kita bisa mengambil manfaat dari penderitaan yang kita alami. Kemudian hidup mau senang, mau susah, mau menderita atau tidak menderita, kita tetap bisa bersyukur. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kita selalu dan dimanapun bersyukur kepada. Kita bisa. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, ajaran-ajarannya, kita pasti bisa. Karena ajarannya menakjubkan dan sangat konkret, sangat praktis. Kita bisa terus-menerus bertumbuh, menjadi semakin tangguh, menjadi semakin mudah bersyukur, semakin mampu menghadapi kehidupan ini dengan sikap yang positif. Terutama karena kita sadar, dalam suka maupun duka, dalam keadaan senang maupun mengalami banyak penderitaan, Tuhan tetap menyertai kita. Karena Tuhan adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertainya bukan hanya berpangku tangan, tetapi ikut terlibat, ikut menyelesaikan. Dan menyelesaikan bersama Tuhan, penyelesaiannya pasti baik. Maka bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan besar, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa membantu menghadapi persoalan Anda, dan Anda tetap bisa sungguh-sungguh tangguh, kuat, karena bersama Tuhan. Yakinlah, kita selalu ada di dalam tangan Tuhan, dan di dalam Tuhan, di dalam tangan Tuhan, kita pasti aman. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Penolong kita adalah pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segalanya dan mempunyai kuasa untuk menolong kita. Kalau toh Tuhan tidak mengambil derita kita, karena Tuhan punya maksud baik, supaya kita menjadi semakin tangguh, semakin beriman, semakin penuh kasih, dan semakin berkualitas. Maka saudara-saudara terkasih, yang paling penting adalah handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.